Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita telah memasuki bab baru mata pelajaran sosiologi, yaitu bab ketiga. Melalui video ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai pembahasan tentang partikularisme dan perbedaan sosial serta kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Mohon disimak baik-baik ya. Namun sebelum masuk ke materi, kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yang dimana pada 3.3 ini memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Yang juga berisi indikator pencapaian kompetensinya, yaitu memahami konsep partikular, perbedaan sosial, dan kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum, serta mengidentifikasi pentingnya kesetaraan dalam perbedaan sosial untuk mencapai kepentingan umum. Berikutnya, pada 4.3 ini menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis, yang juga berisi indikator pencapaian kompetensinya, yaitu mengimplementasikan sikap kesetaraan dalam perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis, dan juga menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan sebagai warga negara. Berikutnya, pada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menganalisis pentingnya konsep partikular, perbedaan sosial, dan kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum, dan mampu menerapkan prinsip serta sikap kesetaraan dalam perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Langsung saja, pada sub pembahasan kita yang pertama ini akan membahas tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Jadi, setiap manusia ini pasti mempunyai perbedaan, baik secara fisik maupun sosial. Konsep sosiologi dalam mengkaji keberagaman individu ini dalam masyarakatnya disebutnya di perbedaan sosial. Kita dapat mengkaji perbedaan sosial ini secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal disebutnya diferensiasi, sedangkan secara vertikal disebutnya stratifikasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang stratifikasi sosialnya dulu ya. Yang dimana stratifikasi sosial ini mempunyai pengertian pembedaan masyarakat dalam kelas secara bertingkat. Nah, pembedaan ini akan selalu ada selama di dalam masyarakat ini masih ada sesuatu yang dihargai, misalnya uang, benda-benda bernilai, kekuasaan, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar stratifikasi sosial. Nah, yang dimana setiap masyarakat ini pasti akan mempunyai penghargaan terhadap nilai-nilai tertentu. Nah, adanya penghargaan tersebut akan menempatkan nilai-nilai yang dimaksud ini pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan nilai yang lainnya. Yang pertama ini ada kekayaan. Kekayaan ini sudah pasti merupakan ukuran yang berkaitan dengan ekonomi seseorang kan. Nah, misalnya ini seperti tempat tinggal, pakaian, uang, dan lain-lain. Jadi siapa saja yang memiliki kekayaan terbanyak, dia termasuk lapisan paling atas. Semakin tinggi lapisannya, semakin besar pula penghargaan dan penghormatan orang lain kepadanya. Yang kedua adalah kekuasaan. Nah, hal ini bisa didapatkan seseorang ini secara otomatis maupun tidak. Kekuasaan yang didapatkan secara otomatis ini misalnya karena keturunan. Kalaupun tidak, seseorang ini dapat memperolehnya karena adanya kepercayaan atau penghormatan dari orang lain. Lalu selanjutnya ada keturunan. Keturunan ini bisa menempatkan seseorang ke dalam lapisan masyarakat paling atas. Misalnya, jika si Andi ini merupakan keturunan Ningrat, maka orang-orang yang ada di dalam masyarakatnya ini akan tentu menghormatinya, seperti itu. Lalu yang keempat, ada kepandaian atau penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, maka penghargaan atau penghormatan masyarakat terhadapnya ini akan semakin besar. Misalnya, seseorang ini mampu menyelesaikan pendidikan sarjananya. Nah, maka oleh masyarakat sekitarnya ini akan dianggap orang pintar dan pandai dalam penguasaan ilmu pengetahuan, seperti itu. Lalu berikutnya, ada proses terjadinya stratifikasi sosial. Nah, berdasarkan cara mendapatkan status sosialnya, stratifikasi sosial ini dibagi menjadi dua proses. Yang pertama ini terjadinya secara otomatis atau alami. Nah, ini dibawa oleh adanya faktor-faktor di individu bawah ini sejak lahir. Misalkan jenis kelamin. Nah, kedudukan laki-laki ini dinilai lebih tinggi daripada wanita. Nah, jadi hal itu laki-laki ini dipandang sebagai keluarga yang harus dihormati oleh anak istrinya, seperti itu. Lalu kedua, ada senioritas, di mana senioritas di sini artinya lebih senior dalam hal usia maupun generasi. Jadi kedudukan yang lebih tua ini dianggap lebih tinggi daripada kedudukan yang lebih muda. Lalu ketiga ini ada keturunan.
keturunan bangsawan ini dianggap lebih tinggi daripada keturunan rakyat biasa, seperti itu. Kedua, ada terjadinya dengan sengaja atau tujuan bersama. Nah, proses ini biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, misalkan partai politik, perusahaan, atau perkumpulan, seperti itu. Berikutnya ada sifat stratifikasi sosial. Nah, di mana sifat stratifikasi sosial ini dibagi oleh Suryono Sukanto menjadi 3 bagian, yang dimana ada tertutup, terbuka, dan campuran. Nah, pertama tertutup. Nah, artinya di mana sistem pelapisan masyarakat ini sifatnya tertutup, membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Contohnya misalkan seperti sistem kasta. Nah, pada keadaan seperti ini, seseorang ini tidak dapat berpindah kasta, baik ke atas maupun ke bawah. Misalnya juga, kaum sudra tidak bisa pindah posisi naik lapisan ke brahmana yang paling atas, seperti itu. Lalu yang kedua, ada stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap orang ini mempunyai kesempatan untuk naik atau turun dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Contohnya ini misalkan seseorang yang asal kehidupannya miskin berubah menjadi kaya raya. Nah, hal itu ia dapatkan melalui kerja kerasnya, seperti itu. Lalu ketiga ini ada campuran, di mana hal ini merupakan gabungan dari tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang pemuka agama mempunyai kedudukan terhormat nih di tempat asalnya. Nah, namun apabila ia pindah ke Jakarta, bisa saja ia menjadi orang yang biasa-biasa saja, rakyat biasa. Nah, dengan demikian, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta, seperti itu. Lalu berikutnya, ada bentuk stratifikasi sosial berdasarkan kriterianya. Nah, di mana pertama ini ada berdasarkan ekonomi. Seperti yang tadi di awal, ekonomi ini berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki seseorang. Nah, hal ini berarti bahwa barang siapa saja yang memiliki harta kekayaan paling banyak, maka secara otomatis dia akan menduduki lapisan sosial paling atas. Seperti itu. Lalu kedua, ada status sosial, di mana menurut status sosialnya ini ditentukan perbedaan penghormatan kedudukannya. Contohnya misalkan, masyarakat ini akan lebih menghargai seorang pegawai kantoran yang bekerja di belakang meja. Nah, daripada seseorang yang bekerja di pasar seperti pedagang, seperti itu. Nah, adanya anggapan tersebut dilatar belakangi oleh pandangan bahwa seseorang yang bekerja di belakang meja ini di kantoran ini lebih bergengsi daripada pekerjaan di pasar tersebut. Ketiga, ini seperti status politik. Nah, di mana hal ini menekankan pada wewenang dan kekuasaan. Jadi semakin besar wewenang atau kekuasaan yang ia miliki, lapisan sosial ini akan semakin tinggi, seperti itu. Lalu berikutnya ada fungsi stratifikasi sosial. Nah, di mana si Kingsley Davis and Wilbert Emmore ini menyebutkan bahwa stratifikasi sosial ini berfungsi untuk memberi rangsangan agar manusia mampu menempati status sosialnya. Namun, agar stratifikasi sosial ini berfungsi, masyarakat harus memotivasi anggota masyarakatnya dan mendorong pribadi-pribadi tertentu untuk melakukan kewajiban yang ditetapkannya. Misalkan di sini ada distribusi hak istimewa, sistem pertanggaan, kriteria sistem pertentangan, penentu lambang atau kedudukan, tingkat kemudahan bertukar kedudukan, dan alas solidaritas. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang diferensiasi sosial, di mana ia memiliki pengertian pengelompokan anggota masyarakat ke dalam golongan-golongan secara horizontal. Nah, dalam diferensiasi ini, kita harus memandang bahwa tidak ada golongan yang lebih tinggi kedudukannya daripada golongan yang lainnya. Ya, sangat berbeda ya pengertiannya tentang diferensiasi dengan stratifikasi sosial yang tadi. Diferensiasi sosial ini juga ditandai dengan perbedaan berdasarkan ciri-cirinya, yang dimana pertama ini ada secara fisik. Secara fisik ini seperti warna kulit, bentuk mata, hidung, dan muka, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu kedua ada berdasarkan ciri sosial, di mana muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Contohnya misalkan seperti pola perilaku seorang petani akan berbeda tentunya dengan seorang pegawai kantoran, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada di ciri budaya. Nah, ciri budaya ini berhubungan erat dengan pandangan hidup masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Seperti misalkan dari bahasa daerahnya, keseniannya,
arsitektur, pakaian adat, dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, setelah mengetahui pengertian dari diferensiasi dan ciri-cirinya yang tadi, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuknya, di mana pertama ini ada diferensiasi ras, yang mempunyai arti suatu kelompok manusia memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Nah, seperti warna kulit, bentuk rambut, mata, hidung, dan postur tubuh. Yang pertama ini ada ras Kaukasoid, yang dimana meliputi orang-orang yang berkulit putih, ciri tubuh yang sangat tinggi, terus rambut pirang, mata biru, dan bentuk wajah yang panjang. Nah, banyak ditemukan di wilayah Eropa seperti ini. Nah, lalu kedua ada ras Negroid, dimana ciri-cirinya ini seperti orang yang berkulit hitam dan banyak ditemukan di wilayah Afrika seperti ini. Nah, lalu ada ras Mongoloid, dimana ciri ras ini berkulit kuning sawo matang, terus rambut lurus, terus juga mata sipit. Nah, wilayah persebarannya ini seperti di Tiongkok, Vietnam, Jepang, Taiwan, bahkan di Indonesia pun ada. Tuh. Nah, seperti ini gambarnya, mohon diperhatikan ya perbedaannya. Lalu berikutnya ada diferensiasi suku bangsa, di mana diferensiasi suku bangsa ini mempunyai pengertian golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya, sebab ia mempunyai ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. Nah, kesimpulannya, hal ini tuh merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama dan budaya yang sama. Misalkan seperti ada suku Aceh, terus suku Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Asmat, dan berbagai suku bangsa Indonesia lainnya gitu. Seperti ini. Lalu ketiga, ada diferensiasi klan, di mana pengertiannya ini suatu klan terbentuk karena mempunyai kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Nah, di diferensiasi klan ini terdiri dari patrilineal dan matrilineal. Nah, seperti patrilineal ini diambil dari garis keturunan ayah. Nah, contohnya misalkan masyarakat Batak disebutnya seperti marga ya. Terus masyarakat Minahasa, masyarakat Ambon, dan masyarakat Flores. Dan lalu di matrilineal ini seperti garis keturunan yang diambil dari ibu. Contohnya ini pada masyarakat Minangkabau. Lalu yang keempat, ada diferensiasi agama yang mempunyai pengertian pengelompokan masyarakat berdasarkan kepercayaannya. Seperti yang kita tahu, yang beragama Islam beribadah di masjid, lalu agama Katolik beribadah di gereja, dan lain sebagainya. Tuh. Lalu yang kelima ada profesi pekerjaan, yang dimana mempunyai pengertian penggolongan anggota masyarakat menurut jenis pekerjaan atau suatu kegiatan dilakukan manusia sebagai sumber mata pencahariannya. Nah, seperti yang kita tahu, profesi seperti dokter, guru, arsitek, pengacara, pegawai kantoran, dan lain-lain. Nah, perbedaan profesi ini juga biasanya akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya, misalkan perilaku seorang pengacara akan berbeda tentunya dengan seorang guru ketika keduanya melakukan pekerjaan, seperti itu. Lalu yang keenam ini ada jenis kelamin, di mana diferensiasi ini pengategoriannya dalam masyarakat berdasarkan pada perbedaan biologis. Nah, yang pada sebelumnya masyarakat ini umumnya menempatkan pria sebagai kepala keluarga, sedangkan wanita ini sebagai ibu rumah tangganya. Nah, perbedaan ini tentunya tidak membuat adanya perbedaan kedudukan antara pria dan wanita, seperti itu. Lalu berikutnya, pada pembahasan yang ketiga ini tentang mobilitas sosial, yang dimana mobilitas sosial ini mempunyai pengertian perpindahan gerak status dalam stratifikasi sosial secara perorangan atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya dalam masyarakat. Nah, jadi pada kehidupan masyarakat ini tentunya setiap orang ini mempunyai kedudukan masing-masing. Misalnya ada yang kaya, ada pula yang miskin. Lalu ada pekerja, ada juga yang pengusaha, seperti itu. Nah, adanya perbedaan tersebut maka akan mendorong setiap orang untuk naik ke strata yang lebih tinggi, terutama orang-orang yang berada di strata yang terendah, seperti itu. Nah, di dalam mobilitas sosial ini juga terdapat faktor-faktornya, yang dimana yang pertama ada perubahan kondisi sosial, lalu kedua ada ekspansi teritorial dan gerak populasi, lalu yang ketiga ada komunikasi dan pendidikan yang bebas, lalu keempat ini ada pembagian kerja, lalu kelima ada tingkat kelahiran berbeda. Selanjutnya
di sini terdapat bentuk mobilitas sosial, di mana ada dua berdasarkan tipe dan berdasarkan ruang lingkup. Nah, di mana berdasarkan tipe ini ada vertikal dan horizontal, lalu berdasarkan ruang lingkup ada intragenerasi dan antargenerasi. Yang pertama kita bahas tentang berdasarkan tipenya. Nah, yang pertama ini ada mobilitas sosial vertikal. Nah, artinya ini perpindahan kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Nah, mobilitas sosial vertikal ini ada dua, ada yang naik, ada yang turun. Nah, yang naik ini maksudnya masuknya individu dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah tersedia, misalnya seorang guru yang telah memenuhi persyaratannya lalu diangkat menjadi kepala sekolah, seperti itu. Lalu yang kedua ada mobilitas sosial yang vertikal turun, di mana turunnya kedudukan seseorang dari posisi ke yang lebih rendah derajatnya, misalnya perubahan status seorang manajer menjadi pegawai biasa, seperti itu. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Lalu ada yang kedua ini horizontal. Nah, horizontal ini suatu perubahan kedudukan sosial pada lapisan sosial yang sama tanpa mengubah tinggi rendahnya kedudukan yang semula. Nah, misalnya seorang guru yang awalnya mengajar di SMA negeri, nah kemudian dia pindah menjadi guru di SMA swasta, seperti itu. Selanjutnya ada yang berdasarkan ruang lingkup, di mana ada mobilitas sosial intragenerasi, yang artinya mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya. Perubahan status yang dialami seseorang dapat berubah ke status sosial yang lebih tinggi maupun status sosial yang lebih rendah. Nah, contohnya misalkan seperti ini, yang dimana pekerjaan pertamanya ini dia sebagai juru ketik, lalu berubah profesi yang keduanya menjadi manajer, lalu yang ketiganya berubah menjadi direktur, seperti itu. Lalu ada mobilitas sosial antar generasi, di mana mobilitas ini mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang dengan status orang tuanya. Nah, perubahan status ini dapat berubah ke status sosial yang lebih tinggi maupun ke status sosial yang lebih rendah. Contohnya di sini ada dua, di mana ada antar generasi yang naik dan antar generasi yang turun. Nah, antar generasi yang naik ini misalkan dari profesi si kakeknya ini penjaga sekolah dan neneknya ini berumah tangga. Nah, lalu ayah ibunya ini mempunyai profesi sebagai guru. Nah, anaknya sebagai menteri gitu profesi pekerjaannya. Lalu berikutnya ada antar generasi yang turun. Nah, ini kebalikannya, seperti kakeknya ini profesinya sebagai TNI, lalu neneknya sebagai notaris atau pengacara ya. Terus ada ayah dan ibunya ini pengusaha. Nah, anaknya ini kedudukan pekerjaannya ini tuh turun, jadi pengangguran, seperti itu. Bisa diperhatikan atau disimak baik-baik ya bagiannya. Nah, lalu selanjutnya ada cara dan saluran mobilitas sosial, di mana cara mobilitas sosial ini ada perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, perubahan nama, pernikahan, dan bergabung dengan organisasi tertentu. Lalu selanjutnya ada saluran mobilitas sosial, yang dimana ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi atau perserikatan ekonomi, dan organisasi politik, seperti itu. Nah, lalu juga ada dampak mobilitas sosial, yang dimana dampaknya ini dapat terjadi di dalam masyarakat yang maupun negatif maupun yang positif, seperti itu. Yang pertama ini ada mendorong perubahan status sosial seseorang. Lalu kedua ada konflik antar kelas. Lalu ada konflik antar kelompok sosial. Lalu keempat ada konflik antar generasi. Ini ada contoh gambarnya seperti ini ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke sub pembahasan kita yang kedua ya, yang membahas tentang kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Nah, yang dimana pada sub sebelumnya ini kita telah membahas bahwa dalam diferensiasi sosial ini kita harus memandang tidak adanya golongan yang lebih tinggi daripada golongan yang lainnya. Nah, konsep yang berkaitan tentang hal tersebut ini adalah konsep kesetaraan sosial atau persamaan sosial. Nah, yaitu dimana artinya keadaan sosial semua orang ini dalam satu masyarakat ini memiliki status yang sama dalam hal tertentu. Nah, penerapan konsep kesetaraan sosial ini dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini akan menjadi tantangan tersendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sebuah negara yang dianugerahi keragaman suku,
suku, agama, ras, maupun kelompok etnis. Seperti itu. Berdasarkan hal itu, masyarakat Indonesia ini sering disebut masyarakat yang multikultur. Nah, lalu apa sih masyarakat yang multikultural itu? Yang dimana artinya masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan nilai-nilai, sistem norma, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, di masyarakat multikultural ini mempunyai karakteristiknya yang dimana menurut Pierre L. van den Berg mengungkapkan tentang karakteristik masyarakat multikultural bahwa terjadinya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan berbeda satu sama lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kategori masyarakat multikultural juga. Yang pertama ini multikulturalisme isolasionis, yang dimana artinya masyarakat ini berbagai kelompok kulturalnya ini menjalankan hidup secara otonom dan terlibat interaksi satu sama lain. Contohnya misalkan, suatu suku ini menerima keragaman yang terjadi, tetapi pada saat bersamaan mereka berusaha mempertahankan budaya mereka gitu. Lalu yang kedua, ada multikulturalisme akomodatif, yang dimana memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian tertentu bagi kultur kaum minoritas. Nah, contohnya ini misalkan orang pribumi terhadap warga pendatang, seperti itu. Lalu selanjutnya, yang ketiga ini ada multikulturalisme otonomis, yang dimana kelompok-kelompoknya ini berusaha mewujudkan kesetaraan. Contohnya misalkan, gerakan kaum perempuan yang menuntut kedudukan pada undang-undang ini agar sejajar dengan kaum laki-laki atau biasa disebutnya gerakan feminis, seperti itu. Lalu selanjutnya ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, di mana kelompok-kelompok ini tidak terlalu terpaku pada kehidupan budaya otonom, tetapi lebih menuntut terhadap penciptaan budayanya. Nah, contohnya misalkan orang kulit hitam di Amerika ini yang diperlakukan sebagai budak dan memperjuangkan haknya agar mendapatkan perlakuan yang sama, seperti itu. Lalu yang terakhir ada kosmopolitan, di mana berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dalam kelompok budayanya. Atau sebaliknya, contohnya ini misalkan kelompok liberal yang menganggap semua budaya ini dapat dipilih dan diambil secara bebas, seperti itu. Lalu selanjutnya ada persebaran suku bangsa di setiap pulau di Indonesia. Yang dimana pada pembahasan kali ini, mari kita coba mengangkat tentang keanekaragaman bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini pasti mempunyai banyak suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, di mana ada suku bangsa Aceh, Batak, Minangkabau, Baduy, Jawa, Sunda, Makassar, dan lain sebagainya gitu. Nah, di samping itu juga Indonesia ini memiliki beberapa cerita rakyat yang kalian tahu, ya kan? Seperti ada Maling Kundang dari Sumatera Barat, terus ada Sangkuriang dari Sunda, nah, lalu juga selain cerita rakyat, ada pula keanekaragaman dalam bidang lainnya seperti dalam bahasa daerah maupun pakaian adatnya, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan, dan kali ini kita akan membahasnya secara bersama-sama ya. Untuk soal pilihan ganda ini ada 10 soal, di mana soal nomor 1 ini tentang pembedaan anggota-anggota masyarakat ke dalam golongan secara horizontal, mendatar atau tidak memandang perbedaan lapisan disebut. Nah, kita lihat dulu nih pilihannya. Kita akan membahas dari pilihan yang E. Nah, pilihan E ini berisi integrasi sosial. Nah, integrasi ini artinya sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat. Nah, sudah pasti bukan ya jawabannya. Lalu yang D ini ada interaksi sosial. Nah, artinya hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, ini juga berbeda pernyataannya dengan pernyataannya, seperti itu. Nah, lalu yang C ada keselarasan sosial, artinya suatu kondisi di mana hubungan-hubungan sosial berjalan secara tertib dan teratur menurut nilai dan norma yang berlaku. Nah, ini juga berbeda, bukan jawabannya. Terus yang B ini stratifikasi sosial. Nah, masih kalian ingat nggak nih pengertiannya apa? Nah, stratifikasi sosial ini diartikan pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan secara bertingkat. Nah, berbeda kan jawabannya? Berarti bukan. Lalu yang A, diferensiasi sosial. Nah, artinya
Pengulangan masyarakat secara sejajar atau tingkatan yang sama. Nah, sama nggak nih jawabannya? Nah, coba kita lihat. Ya, benar jawabannya A. Kenapa jawabannya A, diferensiasi sosial? Nah, bisa kita lihat dari kata kuncinya, yaitu tidak memandang perbedaan atau sama dengan sejajar dan memiliki tingkatan yang sama. Seperti itu ya kalau di analisisnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, soalnya dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial ini dibedakan menjadi stratifikasi sosial tertutup, terbuka, dan campuran. Nah, pendapat ini adalah pendapat dari, coba kita lihat jawabannya, Suryono Sukamto. Jawabannya yang A ya. Nah, lalu soal nomor 3, struktur masyarakat ditandai oleh ciri-ciri yang unik, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, masyarakat tersebut ditandai, jawabannya yang D, adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan. Selanjutnya, soal nomor 4, di Bali tidak jarang masyarakat dengan kasta Sudra dapat menjadi pengusaha. Adapun masyarakat berkasta Waisya menjadi petani. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Hindu di Bali menerapkan sistem stratifikasi sosial campuran. Nah, fenomena tersebut muncul karena jawabannya adalah yang C, pengaruh perubahan akibat modernisasi dan globalisasi dalam masyarakat. Seperti itu. Lalu soal nomor 5, pada masyarakat modern, stratifikasi sosial ini didasarkan pada yang D, status sosial yang tinggi. Lalu yang 6, terciptanya keberagaman di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, Belanda, Jepang yang membawa beragam budaya. Lalu soal nomor 7, masyarakat terdiri atas beragam kelompok sosial dengan nilai-nilai, sistem norma, dan kebudayaan yang berbeda-beda, merupakan pengertian dari masyarakat multikultural, benar. Lalu yang ke-8, ada pernyataan nih 1-5, yaitu yang pertama ini beragam mata pencaharian, yang kedua ada adanya konflik yang berkepanjangan, ketiga ada keadaan geografis yang berbentuk kepulauan, keempat pengaruh kebudayaan asing, yang kelima perbedaan iklim. Nah, latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural adalah yang 3, 4, dan 5. Lalu yang ke-9, ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena isu yang kompleks. Tiap tahun pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di negara ini. Solusi agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan pemerataan adalah, jawabannya yang A, memaksimalkan pendanaan usaha kecil, menengah atau UKM bagi pelaku usaha kecil. Dan soal terakhir yang ke-10, pilihan ganda. Ini adanya pembagian sumber daya secara adil, menggambarkan kesetaraan di bidang ekonomi. Ya, selesai soal pilihan gandanya ya. Semoga dapat dipahami. Lanjut ke soal yang esai. Yang soal nomor pertama ini, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Keberagaman dapat kita lihat dari berbagai kelas yang sosialnya hidupnya berdampingan. Menurut Anda, apa definisi dari stratifikasi sosial? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi pengertian stratifikasi sosial ini seperti yang tadi, pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Contohnya, ini kedudukan pekerjaan, terus sistem kasta, kekuasaan, dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua, dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penggolongan yang bertolak belakang dengan diferensiasi sosial. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri yang mendasari diferensiasi sosial. Nah, ciri-cirinya yang tadi ada 3 nih, ciri fisik, sosial, dan budaya. Nah, ciri fisik ini misalkan warna kulit, bentuk mata, hidung, muka, dan sebagainya. Lalu ciri-ciri sosialnya ini misalkan pola perilaku seorang guru ini akan berbeda dengan seorang petani. Nah, apabila ia melakukan pekerjaannya seperti itu. Lalu yang ketiga ada ciri budaya. Misalnya seperti bahasa daerahnya, keseniannya, pakaian adat, agama, dan lain-lainnya. Seperti itu.
Lalu soal nomor 3, inti pertanyaannya ini sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor-faktornya ini seperti yang tadi, ada perubahan kondisi sosial, ekspansi teritorial atau perluasan daerah, dan komunikasi pendidikan yang bebas, pembagian kerja, tingkat kelahiran yang berbeda-beda, seperti itu. Lalu yang keempat, kita sudah mengetahui bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki berbagai keberagaman dan perbedaan budaya. Bahkan negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya melambangkan berbeda-beda tapi tetap satu ya, ingat. Nah, menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia sudah dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural? Dan jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang dimaksud kultural ini adalah berbagai ras, suku, bahasa, dan adat istiadat masyarakat. Nah, jadi bisa dikatakan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang multikultural karena terdiri dari banyak suku. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, soal nomor 5, berikan pendapat Anda mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia ini sangat menarik, di mana banyak budaya yang bisa kita pelajari kekhasannya. Walaupun budaya kita yang berbeda-beda, bukan berarti kita tidak bisa berdampingan. Nah, justru dengan adanya perbedaan menjadikan negara kita sebagai negara yang bersatu. Seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti itu. Ya, kita sudah menjawab semua pertanyaannya, baik itu pilihan ganda maupun esai. Jadi, setelah kita secara panjang lebar membicarakan tentang materi kali ini, tentunya kalian sudah mengerti kan? Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah kesetaraan ini melihat manusia sebagai orang yang memiliki derajat yang sama dan tidak terpengaruhi oleh status seseorang seperti ras dan suku seseorang, atau juga kekayaan seseorang atau besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu. Perbedaan atau keberagaman yang di Indonesia bisa menyebabkan konflik atau perpecahan dan ada kalanya perlakuan diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu. Maka karena itu, prinsip kesetaraan ini harus diterapkan. Dengan adanya prinsip-prinsip kesetaraan ini, tentu bisa membuat mereka sadar diri akan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, oleh sebab itu, bangsa Indonesia ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian pembelajaran pada kali ini. Ibu berharap kalian dapat mengambil pesan dari materi pembelajaran dan bisa kalian terapkan sewaktu-waktu pada kehidupan kalian ya. Teruslah semangat belajar, gapailah cita-cita kalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.